Nomo, Toru, kok malah nggak ada sih? Emang dalam banget apa ini? Toru, tolong, tolong, Parungkat, Parungkat. Waduh, nggak pada nongol lagi sih. Nomo, Toru, kayaknya gua harus bilang si Opa deh. Ya. Tolong, Opa, Parungkat, Parungkat, tolong, Opa, Parungkat, tolong. Saya minta tolong. Diam. Parungkat, Pak, Yot. Matahari sore menebarkan cahaya oranye keemasan di atas pepohonan yang mulai meranggas. Bang Topan, Robi, Dot, Kona, dan Peyot berdiri diam di depan sebuah rumah kayu tua yang setengah runtuh. Rerumputan tinggi menutupi bagian depannya, dan pintu kayu yang nyaris copot menggantung miring, seakan menunggu disentuh angin untuk jatuh sepenuhnya. Aneh, tempat ini nggak pernah kita lihat di peta waktu kita ngelilingin kampung tadi pagi. Gumam Robi. Peyot menunduk, menyapu tanah dengan ranting kering. Tapi jejak Pak Rungkat berhenti di sini. Dot mengerutkan alis. Apa mungkin ini bukan rumah biasa? Tiba-tiba terdengar bunyi langkah berat dari dalam rumah. Pintu berderit perlahan. Semua bersiap, napas tertahan. Lalu muncul sesosok tubuh dekil dan lelah Pak Rungkat. Namun ada yang aneh. Matanya kosong. Bibirnya bergerak-gerak pelan, seakan sedang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Pak Rungkat? Pak, Bang Topan buru-buru maju, mengguncang bahunya. Pak Rungkat mendongak perlahan. Kalian juga di sini ya? Di dimensi ini, semua terdiam. Apa maksudnya, Pak? Tanya Kona pelan. Pak Rungkat memegang kepalanya, seperti baru sadar di mana dia berada. Tadi aku cuma mau lihat-lihat lumpur abadi, terus ketarik, kayak mimpi, tapi nyata. Rumah-rumah berubah bentuk. Orang-orang, wajahnya datar. Tapi tetap bicara seperti biasa. Sampai aku sadar, mereka bukan manusia. Mereka bukan suku Gege asli. Mereka cuma tiruan. Dot menarik napas dalam-dalam. Jadi, mereka dari dimensi lain. Pak Rungkat mengangguk lemah. Dan kita bisa saja masih di dalamnya. Suasana mencekam. Udara mendadak berat. Cahaya matahari terasa seperti lampu teater yang menyoroti panggung kosong. Robi melangkah ke belakang. Berarti tempat ini, rumah rusak ini, mungkin bukan di dunia kita. Tiba-tiba langit menggelap, udara bergetar. Tanah di sekitar mereka seperti menguap, tidak panas, tapi menghilang dalam kabut pekat. Peyot menunjuk ke belakang rumah. Itu lumpurnya. Mereka semua menoleh. Di belakang rumah, terbentang genangan lumpur gelap yang mendidih pelan. Tenang tapi menyeramkan. Di sekelilingnya, berdiri pilar-pilar kayu dengan simbol asing yang seperti digores pakai tulang. Pak Rungkat bicara pelan. Lumpur abadi itu bukan tempat istirahat. Itu gerbang. Gerbang ke antara dunia. Bang Topan mendekat. Terus, kita harus ke sana buat keluar. Pak Rungkat menatap mereka satu persatu. Kita nggak bisa kabur. Tapi kita bisa kembali. Kalau kita masuk bareng. Enggak boleh ada yang sendiri. Mereka saling menatap. Paham bahwa tak ada jalan lain. Ini bukan lagi tentang menjadi juru sihir. Bukan soal penerimaan suku Gege. Ini tentang pulang atau hilang selamanya di dimensi yang tak mereka mengerti. Dengan langkah hati-hati, mereka mendekati lumpur abadi. Langkah demi langkah. Kabut makin tebal, dan begitu kaki mereka menyentuh permukaan lumpur, di tengah lapangan kampung, dikelilingi warga gigi yang menyambut mereka dengan sorak-sorai. Tapi, di antara wajah-wajah itu, ada beberapa yang terlalu simetris, terlalu mulus. Kona bergumam pelan. Kayaknya,
kita belum sepenuhnya balik. Sorak-sorai warga menyambut mereka seperti pahlawan pulang dari medan perang. Tapi suara itu terdengar aneh. Di telinga mereka terlalu harmonis, terlalu sempurna. Seperti tape yang diputar berulang-ulang tanpa kesalahan. Bang Topan melirik ke kanan. Seorang warga GG tersenyum padanya tanpa kedip. Matanya tak berkedip. Bahkan saat seekor lalat hinggap di pelipisnya, Dot mencubit lengannya. Sakit, gumamnya pelan. Robi menarik napas panjang. Kita emang balik, tapi belum pulang. Pak Rungkat mengusap wajahnya. Lihat, perhatikan, mereka baik-baik. Wajah-wajah itu memang tersenyum. Tapi senyumnya seragam. Sama, seolah disalin dari satu ekspresi. Sementara itu, Opa mendekat. Ia memakai jubah juru sihir yang dulu diberikan ke Pak Rungkat, lengkap dengan hiasan manik-manik dan bulu burung hantu. Selamat datang kembali, juru sihir, katanya sambil menunduk. Namun suara Opa terdengar seperti gema, 2 lapis, dan terlalu berat untuk tubuh setua itu. Peyot maju 1 langkah. Pak, Opa, ini beneran Opa. Opa menatapnya. Matanya sempat berubah sekejap berwarna hitam pekat, lalu kembali seperti biasa. Kenapa kamu bertanya begitu, anak muda? Kona menggenggam tangan Robi erat-erat. Gua nggak suka ini, Rob. Sumpah. Gua ngerasa kayak semua ini dibuat nggak ada yang acak. Semuanya rapi banget. Bahkan rumput pun tumbuh simetris. Mereka berkerumun, membentuk lingkaran, semua pandangan warga mengarah pada mereka. Pak Rungkat berbisik. Kita harus cari celah. Jalan keluar yang sesungguhnya. Dimensi ini bukan cuma tiruan. Ini tiruan yang belajar dari kita. Dot tersentak. Belajar? Ya, kata Pak Rungkat. Semakin lama kita di sini, semakin mereka tahu cara berpura-pura jadi seperti kita. Bisa digantikan. Tiba-tiba, salah satu warga yang sejak tadi berdiri di pinggir lapangan bergerak cepat. Terlalu cepat, dia mengulurkan tangan ke wajah Robi dan seketika wajahnya berubah, menyerupai Robi. Selamat datang kembali, Robi. Semua mundur, panik. Warga itu kini bicara dengan suara Robi. Gerakannya meniru Robi. Bahkan gaya berdirinya identik, tapi tidak ada bayangan di tanah. Kona menarik mereka semua lari. Ke lumpur lagi, kita harus nyemplung lagi. Tapi saat mereka menoleh, lumpur abadi sudah tidak ada. Tanah di belakang rumah itu kini hanya ladang rumput bersih, tanpa bekas, tanpa jejak. Dihapus, gumam Pak Rungkat. Dimensi ini sudah menutup jalan keluarnya. Tiba-tiba terdengar suara tawa kecil, bukan manusia, bukan anak kecil. Seperti tawa dari balik rongga bambu. Lalu satu persatu, warga mulai berubah. Wajah-wajah yang tadinya tersenyum, kini meleleh seperti lilin. Di baliknya, muncul wajah-wajah putih pucat dengan mata bundar hitam tanpa kelopak. Pak Rungkat berteriak. Jangan takut, mereka bukan manusia, mereka bukan kamu. Topan mencabut tongkat jurus sihir dari balik punggung Pak Rungkat. Pak, kalau mereka bisa meniru, berarti mereka takut ketahuan. Kita bikin sesuatu yang gak bisa mereka tiru. Robi langsung paham. Dia berteriak keras, menyebut nama kecil Dot. Dot menjawab dengan kode rahasia masa kecil mereka. Kona menggambar lambang di tanah tanda khas dari kampung halamannya yang cuma dia tahu. Seketika, makhluk itu gelisah. Mereka mulai kehilangan bentuk. Beberapa menghilang dalam sekejap. Seperti kabut yang terkena cahaya pagi. Peyot tertawa histeris. Mereka cuma bisa tiru yang umum. Yang pribadi, yang cuma kita tahu. Mereka nggak bisa. Lalu, tanah di bawah kaki mereka mulai retak. Cahaya putih menyembur keluar dari celah-celah. Langit di atas mereka membelah. Dimensi ini runtuh. Tiruan tak mampu mempertahankan bentuk.